Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid, yang mana sampai saat ini kita pun masih berada di muqaddimah yang penting. Di antara muqaddimah ilmu tajwid yaitu mengetahui hakikat daripada tajwid, hakikat tajwid. Bahwa hakikat tajwid ini apabila kita ketahui, kita akan dengan mudah mengikuti mengambil ya pelajaran-pelajaran tajwid yang sebenarnya, tidak sampai salah memahami. Satu contoh salah memahami adalah dikira bahwa tajwid itu membuat orang membaca itu memaksa-maksa diri sampai bacaannya menjadi bacaan yang dawalem ya, umpamanya qaf dibaca qaf umpamanya, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, tajwid ini ya seharusnya adalah persis sebagaimana prakteknya qari-qari Arab, Syekh Mahmud Al-Husari, Abdul Basit, dan seterusnya, yang mana mereka itu adalah Syekhul Maqari, guru daripada guru-guru Al-Quran, bukan di Indonesia tetapi di Mesir, di pusat para qurra ya. Baik, di antara hakikat daripada tajwid adalah tajwid itu mengandung arti mengindahkan. Jadi orang membaca Al-Quran harus menjadi indah dengan tajwid itu, tidak malah orang mendengarkan menjadi lelah ya, terkesan seperti malah menjadi jelek ya. Nah, di sini termasuk bumbu daripada tajwid adalah membaca Al-Quran dengan lagu. Ya. Lagu itu memang dianjurkan, diperintahkan. Ada hadis-hadis, walaupun ulama-ulama menafsiri hadis itu bermacam-macam lah, tapi secara umum malam yataghanna bil Quran itu diartikan yataghanna itu melakukan. Hanya saja ulama-ulama di negara Arab mempunyai beberapa pendapat tentang melakukan Al-Quran. Ada yang garis besarnya adalah biluhunil Arab, dengan lagu-lagu Arab. Alaikum biluhunil Arab ya. Itu katanya hadis ya, hadis Rasul. Wa iyyakum biluhuni al-ajam. Jangan menggunakan lagu-lagu non-Arab. Ya. Dan ada lagi, termasuk batasan-batasannya adalah sebaik-baik orang membaca Al-Quran yaitu orang yang kalau membaca Al-Quran orang-orang mengira bahwa pembaca itu orang yang takwa kepada Allah. Dengan lagunya terasa sekali kalau dia itu khusyuk gitu ya. Tidak seperti lagu-lagu nyanyian ya, tidak membentak-bentak, tidak berhura-hura ya. Ada lagi pakar tajwid dari Syria yaitu Syekh Aiman Swed yang sekarang ada di Saudi Arabia dan menjadi guru daripada ulama-ulama Al-Quran di Saudi. Itu mengatakan bahwa melakukan Al-Quran memang diperintah, tapi tidak dengan lagu-lagu yang ada notnya. Ini lagu-lagu yang ada namanya, seperti baca dengan lagu Soba, baca dengan lagu Nahawan, baca dengan lagu Hijazi, seterusnya. Kata beliau itu tidak ada zaman Nabi.
lagu itu ya lagu tabi'i, masing-masing orang membawakan lagu sesuai dengan tabiatnya sendiri-sendiri yang dia menyenangi, ya seperti itu. Bukan lagu-lagu yang ada batasan-batasan, ya harus begini tidak, ya seperti itu. Terus ditanya hukumnya bagaimana membaca Quran dengan lagu-lagu yang ada namanya itu, ada not-notnya itu. Katanya minimal makruh. Minimal, kata beliau loh ya, pendapat beliau. Adapun ulama-ulama Mesir tidak seperti itu ya. Pokoknya lagu itu asal sopan sesuai dengan ini Al-Quran gitu ya. Kadang-kadang ada lagu enak dibaca di luar sholat, tapi kalau dibaca di dalam sholat kok tidak pantas gitu, ada ya. Saya tidak bisa mencontohkan ya. Ada lagi pendapat ulama di Syria, lagu membaca Al-Quran itu dibatasi paling banyak itu 3 cengkoan atau 3 lekuan atau 3 apa istilahnya itu, 3 lengkuk, 3 engguk-enggukan. Umpamanya baca waladhdallin ya, cukup ghairil maghdubi alaihim waladdallin dallin, gak sampai seperti orang azan begitu, tidak ya. Karena kalau melebihi 3 lengkuan itu sudah diduga bahwa pembacanya itu membaca hanya untuk seni saja. Juga dikhawatirkan ada riya dan lain sebagainya. Tidak sebagaimana di Mesir. Kalau di Mesir malah dibuatkan semacam haflah Al-Quran. Kalau lagunya asik itu malah jimprak-jimprak, yel-yel seperti itu. Ini pendapat-pendapat ya, terserah kita ikut yang mana. Adapun Saudi Arabia ini pada umumnya qari itu memakai lagu ya, ada yang Hijaz, ada yang Nahawan, ada yang Soba. Tapi mereka itu tidak disebutkan dengan pindah-pindah lagu. Umpamanya Syekh Fulan itu selalu kalau membaca pakai lagu Soba. Terus saja seperti ciri khasnya. Seperti Syekh Abdul Basit kalau baca tartil itu pakai lagu Soba ya. Ya, Huzaifi lagunya ya itu saja sudah ya. Siapa Sudes ya itu saja. Ini menghindari jangan sampai orang ketika membaca Al-Quran itu mikir nanti akan dibelokkan kemana gitu ya. Lama-lama menjadi jenuh gitu ya, seperti itu. Dan lagu ini bisa membantu tajwid. Karena untuk panjang-panjang yang panjangnya 6 harokat itu ya, kalau tidak dilakukan, orang akan tidak tahan lama. Apa itu tahan lama? Umpamanya waladhdallin ya, baru waladhdallin itu sudah cukup. Padahal harus waladhdall. Kalau tidak menggunakan lagu akan kesulitan. Maka sebagai rumus waladhdallin 6 harokat, haqqah dan seterusnya, itu panjangkan 4 harokat kenceng, ditambah goyang-goyang 2 harokat. Waladhdallin. Jadi itu tidak usah gerak-gerakkan tangan untuk menghitung panjangnya mat ya. Panjang 4 harokat ya sudah menjadi kebiasaan. Itu ditambah dengan 2 gerakan, 2 lingkuk-lingkuk, itu sudah menjamin panjangnya 6 harokat. Demikian pula lagu ini bisa menghindari orang untuk kehilangan mat atau kepanjangan. Seperti kalau kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dengan lagu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjangnya itu dibimbing oleh lagu. Ya. Ada sebagian pondok pesantren yang menganggap lagu itu menjadi penghambat orang belajar Quran menjadi sulit
tajwidnya ya. Nah ini kok tidak seperti itu sebenarnya, karena guru mengajarkan baca Quran dengan lagu itu tidak niat mengajarkan lagu. Yang membaca dengan lagu, murid menirukan juga kadang-kadang tidak niat untuk mengikuti lagu, ya pokoknya ikut baca bersama, lama-lama bisa dengan sendirinya. Jadi lagu tidak menyibukkan orang daripada tajwid. Di antara berita yang menarik, ada salah satu kawan kita yang mondok di salah satu pondok di Jawa Tengah, yang mana di sana pondoknya melarang murid membaca Al-Quran dengan lagu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu seterusnya. Nah, kawan kita itu dari Jawa Timur biasa baca dengan lagu. Dia sebagai murid baru sebelum setoran dia deres pakai lagu. Ya, terus ada kawan-kawannya yang mendengarkan. Hei mas, jangan pakai lagu, nanti sama ditempelin sama Pak Kiai. Ya, akhirnya dia itu penasaran apakah betul mau ditempeleng ya. Dia jarak ya, pokoknya nanti saya akan baca dengan lagu lah. Baca, tapi lagunya nggak akan bola ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya. Ya. Akhirnya kiainya tadi melihat, memandang kepada murid tadi. Setelah membaca, dia tadi menepuk punggungnya murid tadi. Bagus, bagus, bagus. Ya. Jadi begitulah. Saya sendiri pernah mendengarkan seorang imam dari Mesir yang menjadi imam di Jeddah. Tajwidnya bagus, suaranya bagus, lagunya sedang-sedang. Ya, enak gitu ya. Ibaratnya kalau seperti rambut itu kalau keriting orang nggak seneng, tapi kalau bergelombang gitu aja orang masya Allah cantiknya gitu ya. Ya, jadi jangan sampai berintik, jangan sampai sibuk hanya untuk membuat lagu, tapi jangan menganggap bahwa lagu itu haram, atau jangan menganggap sebagai penghambat ya, begitu. Dan Saudi Arabia sendiri mengakui bolehnya lagu, sehingga di Saudi itu ada musabaqah hifdzul Quran, juga ada hifdz ma'at tilawah. Seperti yang dipraktikkan di Indonesia ini kan mencontoh Saudi Arabia. 1 juz plus tilawah. Lah kata-kata tilawah itu diartikan membaca dengan lagu-lagu. Memang kata-kata tilawah itu utlu itu berbeda dengan iqra ya. Iqra ya asal membaca, tapi kalau utlu bacaan yang merdu ya. Dan tersebut dalam sejarah bahwa banyak imam-imam dulu itu membaca Al-Quran, seperti Abu Musa al-Asy'ari yang membaca Al-Quran dengan lagu dan suara yang indah. Rasulullah lewat di sebelah rumahnya pada malam hari. Besoknya Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Wahai Abu Musa al-Asy'ari, saya tadi malam mendengarkan bacaanmu. Masya Allah, sungguh Allah telah memberimu seruling daripada serulingnya Nabi Dawud." Nah, bagaimana jawabnya Abu Musa al-Asy'ari? Masya Allah, seandainya saya tahu kalau engkau dengarkan wahai Rasulullah, tentu saya akan bisa membaca lebih indah lagi daripada itu untuk menyenangkan hati Rasulullah. Pada suatu hari Siti Aisyah pulang malam hari terlambat. Ditanya oleh Rasulullah, ya maksudnya pulang dari masjid ya. Ditanya oleh Rasulullah, loh tumben kok terlalu malam? Jawabnya, iya wahai Rasulullah, saya tadi mau pulang tapi saya seperti tertahan dengan mendengarkan bacaan salah seorang sahabatmu yang membaca Al-Quran dengan enak sekali, sehingga saya tuh seperti malas mau pulang. Siapa itu Rasulullah? Aisyah, itu sahabat Salim bin siapa? Kata Rasulullah, alhamdulillah yang telah menjadikan salah satu umatku ada yang seperti itu ya. Imam Syafi'i itu juga kalau membaca Al-Quran enak pol, sampai ada orang yang
tersungkur sujud di hadapannya, ya. Saking enaknya bacaan beliau. Kita sebagai para hufad itu ya, kalau baca Al-Quran itu tidak tergesa-gesa, tidak asal selesai gitu aja ya. Ya, kita belajar dikit-dikit lagu, pasti ya. Kalau toh tidak bermaksud biar semakin laris ya, ya kita bermaksud untuk berdakwah dengan Al-Quran, di mana berdakwah dengan Al-Quran itu termasuk wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadlah Anda dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Mungkin dari sisi indahnya Al-Quran, dari sisi balaghahnya, dari sisi kandungannya dan seterusnya. Jadi di antara hakikat daripada tajwid adalah biar Al-Quran ini terasa indah, ya. Itu. Hakikat tajwid berikutnya yaitu bahwa tajwid ini harus sejalan dengan lesan Arabiyyin, lesan orang Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, jadi orang kalau membaca Al-Quran dengan tajwid yang sesungguhnya, maka akan sulit dibedakan apakah si pembaca itu Arab atau bukan Arab ataukah orang mana. Adapun kalau ada orang baca Al-Quran kok bisa diketahui bahwa pembaca itu orang mana. Umpamanya fi fi'ataini taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnahum. Oh, ini yang baca mungkin orang Aceh, mungkin orang Bali ya. Hum fiha khalidun. Oh, mungkin yang baca orang Madura barangkali ya. Dan seterusnya. Jadi betul-betul lesan Arab. Di antara lesan Arab adalah makhraj itu mengikuti orang Arab lah. Seandainya orang Arab membaca ain ya, famani adada alaikum fa'adatu alaihi bimisli ma adada alaikum. Kok ada guru di Indonesia mengajarkan famani adada alaikum fa'adatu alaihi bimisli ma adada. Tentunya kita memihak kepada bacaan Arab. Di Indonesia إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما. Ya, kita ikut orang Arab lah, qari Arab. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Seterusnya, umpamanya tentang tebal. Orang-orang Arab tebal itu berbunyi dhalin bukan dhulin. Kalau di Indonesia guru-guru mengajarkan dul, orang Arab dal, kita ikut Arab karena mereka yang lebih tahu dan bahasa Arab bahasa mereka dan mereka lebih memahamilah ya. Walaupun dan tidak sedikit juga orang-orang Arab yang tidak pandai tajwid ya. Yang kalau baca Al-Quran ngawur-ngawur juga banyak ya. Secara umum kita memilih mengikuti bacaannya qari Arab. Maka tidak salah seandainya kita ini muqabalah, di samping belajar ke guru-guru, kita juga mendengarkan, pernah nyemak bacaan Syekh Mahmud Al-Husari dari awal sampai akhir, pernah nyemak bacaan Syekh Abdul Basit untuk bagaimana membandingkan ya. Kalau baca minkum itu minkum atau minkum, kalau baca antum itu antum atau ke antum, kita muqabalah dengan qari Arab. Ya, bilisanin Arabiyyin mubin. Ya. Kemudian ya Arab itu sendiri juga ada sedikit kecondongan. Ya. Kalau Mesir itu ya agak lebih condong ke seni, sehingga ada bacaan-bacaan yang orang Syria menganggap bahwa orang Mesir itu ya mengembangkan tajwid, diindah-indahkan sampai melanggar tajwid ya. Umpamanya tasdid tidak begitu ditekan ya. Wa ayyub, maksudnya wa ayyub ya. Umpama qalqalah diringankan betul, ma'ab gitu aja ya.
Lah begitu ini ya kita harus membandingkan antara Arab Syria, Arab Saudi, Arab Mesir dan seterusnya ya. Kalau mau hati-hati justru saya menyarankan untuk Syria itu lebih hati-hati di dalam batasan-batasan tajwid ya. Selanjutnya di antara bacaan Al-Quran itu hendaklah jangan sampai ada takalluf, memaksa-maksa. Maksudnya terkesan bahwa si pembaca itu merasa sulit sampai keringetan gitu membaca Al-Quran gitu ya, sampai mecoco-mecoconya berlebih-lebihan, sampai merem-merem, bahkan sampai goyang-goyang badannya, sampai horek, goyang-goyang ya. Itu namanya takalluf. Ya, beda kalau dengan orang goyang sekedar ya. Goyang sekedar itu ya seperti orang zikir kan ada goyang-goyang ya. Tapi goyang yang sekedar-sekedar ini justru menunjukkan santai ya. Karena setiap sesuatu yang indah, yang enak itu selalu menimbulkan goyang ya. Syekh Mahmud kalau membaca Al-Quran juga goyang tapi hanya dengan kepalanya saja. Ya, korek-korek yang lain goyang itu sampai awae gitu ya. Ada yang tidak hanya tangannya saja yang menutupi telinga itu digoyang-goyangkan ya, seterusnya. Nah ini ada nazam dawuhnya Imam Al-Jazari, yang mana Imam Al-Jazari itu disebut man intahat ilaihi riasatul iqra. Man orang intahat yang sampai ke dia, yakni puncaknya riasatul iqra. Riasa itu kepemimpinan, al-iqra pengajaran Al-Quran, yakni tajwid. Jadi puncaknya tajwid itu Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari mengatakan, setelah mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu, menggunakan tajwid itu sudah tegas adalah wajib. Malam yujawidul Qur'ana asimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia akan berdosa. Tapi kemudian di bawahnya ada bait ya yang berbunyi mukammilan min ghairi ma takallufi, menyempurnakan makhraj dan sifat dan hukum-hukum ya, tapi min ghairi ma takallufi, min ghairi takallufi ditambah ma ya untuk enaknya nazam, tanpa takalluf, memaksa-maksa diri. Umpamanya ya baca qaf sudah, qa sudah cukup, kenapa harus ya. Ya, baca ain a sudah cukup, kenapa harus a ya. Ya. Baca namanya tafasyi, a'udzubillahi minasyaitonir, sudah cukup, kenapa harus minasyait. Itu ya berlebihan juga takalluf ya. Bahkan dikatakan bahwa orang baca Quran merem-merem itu takalluf. Walaupun tidak dilarang, tapi itu menunjukkan bahwa dia belum ahli betul di dalam tajwid. Kalau sudah ahli betul, ya tidak sampai butuh merem-merem ya. Seperti orang masih belajar sepeda, kalau masih baru belajar itu ya noles sedikit aja jatuh ya. Tapi kalau sudah ahli ya tidak itu. Jadi ya kebalikannya takalluf adalah ta'assuf. Mukamilan min ghairi ma takallufi bin nutqi bil khurfi bila ta'assufi. Mengucapkan huruf tanpa ta'assuf. Ta'assuf itu serampangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana udah yang shiratal mustaqim shiratal ladzina kita. Ya. Jadi coba kita buat contoh-contoh ya. Bacaan yang sangat ta'assuf, jadi serampangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana udah yang shiratal ya. Kadang bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, serampangan betul.
agak fasih sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jelas tapi hurufnya enggak kurang landep gitu ya. Ya, kurang tajam-tajam. Ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kira-kira sampai batas itu sudah cukupan, tinggal menambahkan suara lagu yang bagus ya. Nah, kalau sampai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mengapnya berlebih-lebihan. A'udzu mencucunya sampai wis dawa gitu ya. Itu semuanya adalah takalluf. Pernah ada suatu hari itu ada kunjungan ulama dari Saudi Arabia ke salah satu pondok. Kemungkinan itu adalah pondok tahfidz ya. Terus pondok itu ingin ya menunjukkan penampilan santri-santri membaca Al-Quran didengar oleh ulama-ulama dari Saudi tadi. Mulai membaca A'udzu billahi minasyaitonir. Ya, begitu seterusnya pokoknya bacaan kuaku jauh. Ya, kata tamu-tamu la. Ya, laisa hakadza nahnu naqra'ul Qur'an. Al-Arab laisa hakadza yaqra'ul Qur'an. Tidak seperti itu kita baca Al-Quran. Orang Arab tidak seperti itu. Ya. Nah, di Indonesia ini justru bacaan yang untuk dipamerkan seperti bacaan wisuda umpamanya ya. Nah itu malah dilebih-lebihkan. Idza jaa nasr ya. Berapa panjangnya wajib majais ya? Ya, wa may ya'mal. Itu bacaan pembelajaran anak permulaan. Nah, wisuda itu kan sudah hasil akhir ya, mestinya ya kita baca sebagaimana semestinya kayak qari-qari membaca tartil itu mestinya ya. Kata-kata baca Al-Quran jangan takalluf ini juga ada sebagian kiai yang membantah ya. Mana mungkin kita tanpa takalluf? Kalau pembelajaran awal ya takalluf, oke ya. Kalau masih awal-awal kita sesuaikan ya. Umpamanya murid selalu baca lahum atluhum intalbihim wala khaufun alaihim, justru lahum itu tidak bisa, maka gurunya menambahkan ya lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim ya, awal-awalnya saja untuk pembelajaran. Nanti kalau sudah bagus ya dikurangi mat wajib majais umpamanya dikasihkan lebih panjang sedikit ya, tapi jangan berpedoman kalau kita mau ngasih 100 kasihlah 200%, nanti jadinya 100 ya. Saya kira terlalu banyak ya. Kalau kita mau ngasih 100%, kita kasih 125% aja lah. Soalnya yang kelewat panjang itu sampai besok sampai jadi kiai itu akhirnya terbiasa. Kalau mendengar orang baca pas sesuai dengan ukuran malah diprotes ya. Ya ayyuhal sudah cukup karena 4 harokat itu diprotes ya. Wah, nggak cocok dengan ajaran guru-guru kita ya. Ya, padahal Mbah Arwani sendiri pernah didatangi oleh santri dari MK, ditanya tentang bacaan yang terkesan kelebihan-kelebihan itu ya. Beliau menjawab, "Wah, itu kan kanggo pembelajaran baik," ya, seperti itu. Ya, masih bisa ditambahkan lagi, hakikat daripada tajwid adalah tashil, untuk memberikan kemudahan di dalam membaca Al-Quran. Nah ini bertentangan dengan pikiran kebanyakan orang sementara ini bahwa baca Al-Quran itu sulit ya. Tetapi alhamdulillah orang Indonesia ini pada umumnya diberi kemudahan, lebih mudah belajar tajwid daripada yang lain-lain. Jadi kemudahan dalam contoh daripada kemudahan adalah ahkamul huruf. Kenapa ada idhar, ada idgham, ada ikhfa? Itu adalah dalam rangka mencari yang termudah. Kalau man
nun dengan ya dianggap ada kedekatan. Ya, kalau dibaca idgham, dibaca izhar kesulitan. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, maka diidghamkan saja menjadi enak, gampang ya. Minal syamsi, al syamsu sulit. Ya sudah lamnya masuk aja ke sin, asy-syamsu. Ya indah, ya enak. Ya. Kemudian ada lagi mat ya. Mengapa kalau mat bertemu hamzah kok dipanjangkan? Ya itu dalam rangka biar mengucapkan hamzah itu mudah. Ya. Kalau baca ya ayyuhal nanti takut hamzahnya kurang tahqiq, kurang tegas. Maka dikasih kesempatan untuk bersiap-siap. Dipanjangkan dulu baru ketemu hamzah ya nah gitu ya. Kalau ketemu sukun kenapa dipanjangkan sampai 6? Untuk memudahkan bisa memenuhi hukum dua sukun itu, sukunnya mad dan sukunnya huruf berikutnya itu sama-sama bisa dipenuhi. Seperti min syarri, bacaan yang benar adalah min syarri, langsung tipis, bukan min sauri, saur tebal, ri tipis. Mengapa? Karena bacaan begitu menyulitkan. Jadi tajwid yang benar adalah diambil harokatnya ri kasrah tipis, maka syar menyesuaikan. Kebalikannya bismillahirrahmanirrahim tipis, ro tebal sulit, maka langsung langsung tebal. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali sampai dalam qiraah sab'ah itu ya. Anzartahum ada dua hamzah sulit ya. Akhirnya ada yang membaca tashil, hamzah kedua dibaca tashil anzartahum. Ada yang dengan cara memberikan jarak antara hamzah pertama dengan hamzah kedua dengan dikasih mat. Jadi anzartahum biar enggak sulit. Nah, ada yang sudah begitu masih ditambah lagi tashil. Jadi ya dijauh, dikasih jarak, ya dikasih tashil. Ada yang hamzah kedua diganti alif menjadi Jadi baik tajwid maupun ilmu qiraat sab'ah itu adalah mengarah kepada memudahkan. Karena Al-Quran turun adalah rahmatan lil alamin. Ya. Baru saja saya membaca artikel dari Syria, dari grup Ahlul Quran, ahli tajwid, itu mengkritik guru-guru yang berlebih-lebihan di dalam mempersulit santri belajar Al-Quran. Sampai Fatihah 40 hari, itu bisa anak itu sudah malas, tidak mau meneruskan. Betapa banyak orang yang wis malas gitu ya. Ya, kebalikannya yang sembrono ya. Jadi aslinya kalau diikuti yang sebenarnya itu mudah tajwid itu. Ya, marilah kita berazam yang kuat untuk mempelajari tajwid sesuai dengan hakikatnya. Sekian, assalamualaikum. Mari kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid. Kita sampai pada arkanut tajwid, rukun-rukun tajwid atau inti-inti tajwid. Rukun daripada tajwid itu ada 4. Yang pertama, mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat huruf. Maksudnya mengetahui itu ya mempelajari lah. Nomor 3, mengetahui hukum yang terjadi ketika suatu huruf bertemu atau berhadapan dengan huruf yang lain. Seperti panjang, pendek, idhar, idgham ya. Ya, umpamanya orang mengatakan may yaqulu, asalnya itu man, nun mati disukun menjadi man, tapi karena bertemu ya menjadi may ya. Perubahan terjadi karena bertemu huruf lain. Demikian ikhfa, asalnya min terus ketemu kum menjadi min ya. Atau izhar. Ya, juga tebal tipis seperti mir
mestinya tipis karena mati jatuh setelah kasroh, tapi bertemu shad akhirnya berubah menjadi tebal, mil shad ya. Termasuk juga mat ya, asalnya 2 harokat. Begitu bertemu dengan hamzah menjadi ya. Nah, justru rukun yang ketiga ini yang paling meramaikan ilmu tajwid. Padahal sebenarnya inti daripada inti yaitu zat huruf itu sendiri, yaitu makhraj dan sifatnya lebih dahulu dikenal. Baru setelah huruf bertemu dengan huruf, karena makhrajnya ada kedekatan atau sifatnya ada kedekatan, maka menjadi mutaqariban, adakannya idgham, adakannya tidak. Ada mutajanisen yang makhrajnya sama, sifatnya beda ya. Ada yang sama persis menjadi mislen, diidghamkan ya. Ya. Rukun yang keempat, melatih lisan untuk praktek membaca. Ini setelah diajarkan oleh guru langsung dilatih. Ketika murid tahu bahwa dia ada kesalahan di dalam mengucapkan satu huruf, namanya dia mengucapkan ha terlalu samar, lahum jadi laum ya. Setelah itu dia terus melatih setiap ketemu ha dihati-hati, baca ha kurang ada anginnya, bismillahirrahmanirrahim, mestinya bismillahirrahmanirrahim ya. Mengetahui bahwa ternyata dia ukuran panjangnya kurang atau kelewat ya, terus dilatih terus. Jadi melatih lisan untuk praktek membaca, melatih sendiri ya, dengan sering mengulang-ulang dan banyak berguru secara musyafahah, berhadapan ya kepada guru yang benar-benar ahli dalam ilmu tajwid. Karena sesungguhnya tidak semuanya guru itu keahliannya itu pada tajwid. Ada guru Al-Quran hanya keahliannya itu metode menghafal. Jadi murid di situ tidak seberapa dibetulkan tajwidnya, tapi ditunjukkan bagaimana menghafal cepat ya. Ada guru metode guru mengajarkan tajwid saja. Ada guru mengajarkan keahliannya itu lagu-lagu saja. Mungkin ada juga guru yang sebetulnya kurang begitu ahli dalam seluruhnya, tapi dia punya tempat ya dan semangat ya, sehingga ya kalau murid masuk sudah baik ya baik hasilnya, kalau tidak ya tidak seberapa bisa baik ya. Jadi murid mau baik tajwidnya adalah berguru ya, kepada guru yang ahli. Ini saya tertarik sekali adanya seorang alim, bukan seorang alim lah, seorang hafidz Al-Quran ya, kiai tua. Itu muridnya banyak menghafal Quran di situ. Tapi begitu khatam dan sudah lancar, gurunya itu menyuruh murid-muridnya supaya pindah. Ayo sana-sana pindah ke ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Awal-awal niku ya wis cukup sak menit tok, aku ilmuku kurang, aku tajwid itu. Nah, ini guru yang bagus sekali. Jadi memberikan rekomendasi kepada muridnya untuk belajar ke guru yang lain. Nah, Imam Asim saja itu diriwayatkan bahwa beliau berguru kepada 70 guru Al-Quran. 70 guru membaca, bukan kok guru tafsir apa ini ya. Bagaimana bisa bacaannya itu kama unzil, persis sebagaimana Al-Quran diturunkan, dengan berguru pada guru-guru yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau rukun tajwid itu seperti ini, yaitu makhraj, sifat, kemudian ahkamul huruf, yaitu huruf-huruf yang bertemu dengan yang lain, ya, kemudian berlatih dan berguru, maka sebenarnya orang mempelajari tajwid itu urutannya adalah makhraj dulu, kemudian sifat, ya, kemudian mungkin mat ya, ahkamul huruf, idgham,
begitu. Tapi tidak tahu di negara Arab sendiri juga ada buku-buku tajwid yang pengurutannya adalah mulai daripada ahkamul huruf, yaitu izhar idgham. Ya sama halnya dengan ilmu nahwu loh. Kadang-kadang ada ilmu nahwu itu memulainya dari mengenal huruf jar. Ya aneh ya. Tapi itu adalah ijtihad daripada ulama mengajarkan kepada sesuatu yang paling penting untuk dipegang, ataukah mengajarkan dari yang lebih mudah, ataukah bagaimana ya. Ya. Dan sayang sekali untuk makharijul huruf dan sifatul huruf ini tidak sampai dapat perhatian yang cukup ya. Jadi orang tajwid itu seputar mutar-mutar pada ahkamul huruf saja, izhar idgham, mat, itu aja. Untuk makhraj dan sifat ini ya mungkin saja ada guru-guru yang tidak mampu untuk menjelaskan ya, sehingga ya sampai di situ aja. Bahkan mushaf atau Al-Quran yang dicetak di Indonesia yang menyebar di mana-mana, di belakang itu ada ilmu tajwid. Tapi sayangnya tidak membahas makharijul huruf dan sifatul huruf. Ada satu sifat saja, yaitu qalqalah saja, yaitu yang dikenalkan. Seakan-akan sifat hanya qalqalah saja. Ya, demikian tentang arkanut tajwid yang wajib dipenuhi bagi orang yang ingin membaca Al-Quran dengan memenuhi tajwid, karena sesungguhnya membaca dengan tajwid itu wajib, li'annahu bihil ilahu anzala, karena sesungguhnya dengan tajwid itulah Al-Quran diturunkan. Malam yujawidul Qur'ana asimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia dosa. Nah, ini kalau ada orang darusan, itu kalau ada salah harokat atau salah ayat atau salah kalimat itu biasanya diingatkan. Tapi kalau salah tajwid tidak ada orang yang mengingatkan. Makanya ketika orang berguru tajwid maka hendaklah berguru dengan sungguh-sungguh dan berlatih sebanyak mungkin. Berikutnya, tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid yaitu untuk supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, bacaannya sempurna dan terhindar daripada lahan. Al-lahnu, lahan artinya kesalahan pada pengucapan ayat-ayat Al-Quran dari segi tajwidnya. Ini lahan menurut istilah ilmu tajwid ya. Lahan terbagi menjadi dua. Ada lahan khafi, ada lahan jali. Lahan khafi, ini kesalahan yang ringan. Lahan jali, kesalahan yang jelas. Lahan khafi menurut jumhur kebanyakan ulama ya, itu hukumnya makruh. Lahan jali menurut mufakat ulama itu hukumnya haram. Adapun standar lahan dan standar khafi dan jali, kalau di ilmu tajwid secara gampangan saja, lahan khafi adalah kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli, guru tajwid ya, atau orang yang sudah berkali-kali belajar ilmu tajwid, sudah mendalam ya, tahu bahwa itu ada kesalahan. Umpamanya panjang 6 harokat dipanjangkan hanya 4 harokat ya. Ini kalau orang umum ya tidak tahu. Bahkan orang yang mondok bertahun-tahun, kalau mondoknya belajar fikih, nahwu ya, tidak belajar tajwid ya tidak tahu kalau itu salah ya. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli. Umpamanya
matnya tidak rata, ya. Kadang-kadang keliru dalam mengidghamkan, ya. Kalau menurut orang-orang Arab, idhar dibaca idgham, idgham dibaca idhar itu termasuk khafi, ya. Tapi kalau kita di Indonesia itu kok sepertinya menyolok, ya. Nah, adapun jali yaitu kesalahan yang diketahui oleh orang umum, baik merubah makna maupun tidak. Seperti an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. Ini merubah makna. Alhamdulillah rabbil alamin, ya tidak merubah makna. Ya, tapi jelas, ya. Bergantinya huruf seperti hak menjadi ha umpamanya, ya. Kalau menyolok ya jali, kalau enggak menyolok ya agak bau-bau ha, ya mungkin bisa dikatakan khafi. Ya. Tapi juga ada pendapat bahwa lahan khafi itu juga haram loh. Karena walaupun ya tidak merubah makna, ya, dan sudah menjadi umumul balwa, umumnya musibah, ya. Tapi itu kan bid'ah, ya, membaca Al-Quran tidak sebagaimana Rasulullah membaca. Dulu Abdullah bin Mas'ud mendengar orang membaca Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Abdullah bin Mas'ud langsung mengingatkan, tidak demikian Rasulullah mengajarkan kepada saya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Jadi untuk orang awam sekarang ini ya kita kasih hukum makruh sajalah. Kalau dikatakan haram itu nanti banyak orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Ini terjadi. Orang ditanya berapa juz membaca Al-Quran, jawabnya saya sudah tidak pernah membaca. Mengapa? Takut, ya, takut berdosa. Ya, jadi kalau untuk diri kita sendiri, mungkin kita ambil yang lahan jali itu ya haram, biar kita hati-hatilah. Ya. Dan juga untuk mengajar yang akhir, yakni mengajar santri yang mau diberi sanad, gitu ya. Dan sanad itu merupakan pengesahan bacaan, ya. Maka seakan-akan kita sudah tidak mengenal khafi jali, ya. Seluruhnya kesalahan itu ya dianggap jali, ya. Tinggal hukumnya saja di hadapan Allah nanti tergantunglah. Makanya orang habis khatam Al-Quran juga berdoa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa lahan khafi kalau sangat-sangat khafi itu pasti hukumnya makruh. Umpamanya mad lazim mestinya panjangnya 6 harokat, dipanjangkan 5. Dan dia sudah berusaha tapi ya tidak terasa, ya. Kalau dia kurang, ya. Umpamanya makhraj kurang tajam gitu, ya. Ya begitu itu ya dikatakan makruh saja. Ini harus kita ketahui agar kita membaca Al-Quran hati-hati, dan apabila kita ada kesalahan-kesalahan, ya kita tahu bisa memilah antara salah itu haram atau makruh, sehingga kalau kita melanggar yang hukumnya haram, maka kita harus banyak beristighfar, ya. Jangan kemudian berhenti tidak membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama, ya, ba'da sholat, setelah sholat. Hanya ranking pahalanya di bawahnya sholat, ya. Kalau sholat saja sudah jarang, kalau sudah jarang, sudah nggak khusyuk, sudah nggak apa, terus nggak mau baca Al-Quran, mau apa? Dari mana memperbanyak amal solehnya? Selanjutnya di bawah ini ada komentar daripada Imam Al-Jazari
yang mana Imam Al-Jazari adalah orang yang disebut-sebut man intahat ilaihi ri'asatul iqra. Man orang intahat yang notok ilahi kepadanya ri'asatul iqra, kepemimpinan perguruan ilmu tajwid. Iqra itu mengajar Quran dari sisi tajwidnya. Ri'asatul iqra, guru, yakni puncaknya guru tajwid. Ya. Beliau mengatakan bahwa orang yang baca Al-Quran itu tidak lepas dari 3 kategori, 3 kelompok. Yang pertama, orang yang membaca dengan baik, kemudian dia mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang membaca dengan jelek, maka dia terus berdosa. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca dengan bacaan yang jelek, tapi dimaafkan. Nah. Yang pertama, kedua ini sepertinya tidak butuh penjelasan lah. Baik dapat pahala, jelek berdosa, ya sudah sepantasnya. Tetapi yang ketiga ini butuh penjelasan. Orang yang bacaannya jelek dimaafkan itu yang seperti apa? Orang yang seperti apa? Orang yang dimaafkan walaupun jelek itu salah satu di antara 2. Yang pertama, orang yang ada cacat pada alat pengucapnya. Mungkin lidahnya putus atau pendek atau sakit, ya mungkin giginya udah banyak yang hilang, ya mungkin hidungnya yang bindeng, apa saja ya, itu diajarkan bagaimanapun sudah bisa, ya sudah, ya seperti ada daerah tertentu mengucapkan tak itu tak, diajarkan bahwa bagaimanapun nggak bisa, bisanya tak, ya dal ya da, ya sudah, ya apa-apa. Yang kedua adalah orang yang sulit menemukan guru. Sulit, sudah berusaha tapi nggak menemukan. Karena jauh, karena nggak tahu tempatnya, karena ada penghalang, atau apa, ya. Hidup di negara-negara kafir, ya sudah. Baca salah-salah nggak apa-apa. Ya. Oleh karena itu, maka kalau tidak ada alasan, salah satu di antara 2 tadi, umpamanya alasannya malu karena sudah tua, atau menganggap bahwa tajwid ini adalah pelajaran anak-anak kecil. Kalau orang besar udah nggak pantas, malu, mosok udah sarjana kok belajar tajwid, umpamanya, ya. Nah, ternyata di negara-negara Arab, ilmu tajwid itu tebalnya seperti tebalnya Al-Quran, ya, bahkan lebih tebal lagi, dan tidak ada henti-hentinya orang mempelajari ilmu tajwid. Selanjutnya tingkatan-tingkatan bacaan. Yang dimaksudkan tingkatan adalah tingkatan kecepatan. Membaca Al-Quran dengan tajwid harus berhati-hati. Dan namanya berhati-hati itu, ya biasanya harus, ya jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Ya. Karena itu maka kita akhirnya mendapatkan 3 tawaran bacaan Al-Quran, yaitu pelan, sedang, cepat. Yang dimaksud pelan tidak terlalu pelan betul. Yang dimaksud cepat ya bukan ngebut, gitu ya, wajar-wajar saja. Ya. Di sini ada 2 model pembagian. Ya. Pembagian model 1 adalah tingkatan kecepatan dengan cuman 3 pembagian. Pertama yaitu tartil. Ya. Jadi tartil ini artinya pembacaan Al-Quran dengan tenang, pelan, disertai dengan mengangan-angan maknanya. Asalnya begitu, ya. Dan menjaga hukum-hukum tajwid. Kalau bagi orang Indonesia pada umumnya bacaan tartil itu untuk menyelamatkan tajwid saja. Dari mana bisa angan-angan, ya mungkin sedikit-sedikit sekali, ya. Tapi kalau tujuan tartil aslinya sebagaimana dalam Al-Quran adalah untuk tadabbur, ya.
Mudah-mudahan nanti kita bisa kedua-duanya ya. Baca pelan, tujuannya biar tajwidnya betul, sempurna, dan biar agak bisa berangan-angan, tadabbur. Yang kedua, tadwir adalah membaca Al-Quran dengan ukuran sedang antara pelan dan cepat, disertai dengan menjaga hukum-hukum tajwid. Ya. Hadr, pembacaan yang cepat, akan tetapi masih memelihara hukum-hukum tajwid. Bagi tingkatan ini, hadr harus menghindari campur aduknya huruf, menghindari geroyok, meloncat-meloncatnya kalimat, dan seterusnya. Ya. Sekarang kira-kira ukurannya seberapa lama sih bacaan tartil itu? Katanya tartil itu yang sedang, dan untuk nafas orang Indonesia mencukupi, yaitu yang sekiranya 1 juz itu 1 jam. Tapi lancar, bukan bacaan yang nyantol-nyantol ya. Kemudian tadwir itu bacaan yang agak cepat, kira-kira ya 1 juz setengah jam lah gitu ya. Kemudian hadr itu bacaan cepat ya, kira-kira ya 20 menit bagi yang ahli ya, bagi yang hafid yang lancar ya. Ya, bacaan tartil itu seperti rekaman Syekh Mahmud Al-Husari ya. Bacaan tadwir itu seperti bacaan imam-imam Masjidil Haram kalau ngimami tarawih ya. Kemudian pada hadr ya seperti bacaan kita lah, tinggal kita menyempurnakan tajwid-tajwidnya jangan sampai hilang ya. Dan ternyata saya juga menyaksikan sendiri di Masjidil Haram juga banyak orang-orang membaca dengan cepat ya, tapi itu hanya karena untuk murajaah, biar bisa membaca banyak untuk melindungi hafalan-hafalan yang sudah dia hafal. Ada yang mengatakan bahwa tiga tingkatan tadi bisa ditambah 1 tingkatan lagi, yaitu tahqiq, lebih pelan, kemudian lebih tajam-tajam makhrajnya, lebih miji-miji ya. Tapi sebenarnya tingkatan ini tidak dianjurkan untuk pembacaan sehari-hari. Tingkatan ini hanya untuk mengajar pemula. Ya. Kenapa? Sesungguhnya bacaan itu kalau terlalu pelan itu akan mengorbankan. Akan ada salah, akan ada kerugian. Kerugian yang pertama yaitu kita cepat lelah. Mau baca banyak tidak mampu. Nafas kita tidak mencukupi. Sehingga banyak wakaf-wakaf tidak pada tempatnya. Ya. Dan orang yang mendengar pun akan ikut lelah. Kapan selesainya ini ya? Ya. Oleh karena itu, maka bacaan Al-Quran yang terbaik itu tartil atau tadwir atau hadr. Nah, itu tergantung kebutuhan. Kalau kita membaca semata-mata untuk ta'abbud, untuk beribadah, ya, bukan untuk melancarkan, bukan ngimami sholat, ya bacalah dengan tartil. Kalau kita ngimami sholat dengan bacaan yang panjang-panjang, seperti umpamanya hari Jumat disunahkan baca Sabbihisma Rabbika dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Subuh hari Jumat membaca surat tasbih dan membaca surat Al-Insan. Maka yang demikian ini hendaklah membaca dengan tadwir sedang. Ya, biar makmumnya tidak kelelahan. Demikian pula ngimami tarawih dengan derajat 1 juz, itu lebih enak kalau tadwir. Orang-orang yang takut kalau nanti makmumnya buyar, ternyata setelah mendengarkan bacaan yang enak, wah mereka itu kurang ya, malah senang, malah ingin kalau lebih panjang lagi. Bacaan hadr adalah bacaan dengan derajat khatam sehari, entah itu ya untuk memenuhi undangan, atau dia itu ingin
bisa murojaah sebanyak mungkin. Karena ada kaidah man qara'al khamsa la yansa. Barang siapa yang bisa membaca 5 juz sehari, la yansa, maka dia tidak akan lupa. Dan 5 juz itu kalau dibaca dengan hadr, insyaallah tidak kesulitan, tidak melelahkan. Ya. Berikutnya pembagian model kedua. Pembagian tingkatan bacaan model 2, yaitu bahwa tartil itu identik dengan tajwid. Tartil itu ya tajwid, ya. Tartilkan berarti tajwidkanlah. Oleh karena itu tartil itu bukan tingkatan bacaan, ya. Tingkatan bacaan menurut mereka 3, yaitu tahqiq, tadwir, hadr. Ya, jadi tartil di luarnya, tartil itu tajwidnya. Oleh karena itu maka selagi orang itu membaca dengan tajwid, walaupun cepat, maka dia sudah bertartil. Ya. Walaupun dia baca pelan, kalau nggak bertajwid, ya tidak tartil. Makanya di buku-buku tajwid, dalil ilmu tajwid di dalam Al-Quran itu adalah warattilil Qur'ana tartila. Ya. Oleh karena itu maka bagi kita pembagian model yang kedua ini menarik, ya. Bagi kita sekarang ini kalau mau mencoba membiasakan dengan tartil, udah nafasnya nggak cukup, ya. Bahkan hafalan kita kalau ditartilkan malah buyar, ya. Udah bismillah, kita baca cepat yang bagus saja, ya. Kan bisa. Banyak. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan ada dengunya. Mai ada, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa', itu sudah cukup. Karena apa? Mad wajib 4 harokat itu adalah 2 kali panjangnya mad tabi'i, ya. Kemudian di akhir-akhir waqaf, akhir ayat itu tidak usah panjang-panjang, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya ada panjang, jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, itu sudah cukup, ya. Ya, ini pembagian yang menarik bagi kita semuanya. Ya, silahkan untuk dikenalkan, khususnya bagi kawan-kawan hufat, supaya yang suaranya, nafasnya, suaranya panjang, suaranya enak, nafasnya panjang, bisa lagu, biarlah beliau menjadi contoh bagi orang-orang lain, ya, yang tidak mampu, ya. Mudah-mudahan tidak dianggap tidak bertartil, karena kita ini sudah membaca dengan tajwid, ya. Nah, jadi begitu.